Waalaikumsalam. Ustaz. Ini Ustaz ya. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam ya baginda Rasulullah berkata singkat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi ba'da salat subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'lana bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu seluruh jamaah salat subuh Masjid Baitul Shalihin yang insya Allah kita semua yang berhadir di masjid ini mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Dan di subuh ini Allah mengizinkan kita untuk bangun dari tidur kita. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kekuatan, masih ada juga Allah menancapkan iman di dada kita hingga tergerak hati kita untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini. Hadir di rumah Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini adalah salah satu nikmat besar yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat ini Allah senantiasa menambah nikmat tersebut. Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya ajaran Islam. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan hidayah Islam ini. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
insyaallah pada subuh ini kita lanjutkan pengajian kita fikih muamalat, dan kita akan membahas babul hajri, bab pembahasan tentang hajar. Jimnya sukun, kalau jimnya pakai fathah, hajar itu artinya batu. Hajar secara bahasa artinya adalah al-man'u, mencegah, menghalangi, mencekal. Tetapi dalam bab fikih muamalat, hajar adalah al-man'u min tasarrufatil maliyah, mencegah dari mentransaksikan harta. Jadi ada orang-orang yang dicegah untuk mentransaksikan hartanya, dihalangi, dicekal, dia tidak boleh menggunakan harta walaupun itu menjadi milik dia. Sawa'un akana al-man'u faqad syuri'a li maslahatil ghairi am syuri'a li maslahatil mahjuri alaih. Baik dia itu dicegah melakukan transaksi karena kemaslahatan pada diri orang lain, atau bisa saja disyariatkan dia tidak boleh bertransaksi karena ada maslahat pada dirinya sendiri. Ya, kalau contoh kecilnya orang gila, walaupun dia kaya raya dapat warisan, ini nggak mungkin dia diizinkan untuk melakukan jual beli. Yang ada dia ditipu sama orang terus. Harga beli jajan dia harganya 2.000, diminta orang 100.000. Ya karena dia nggak punya akal, dia senang-senang aja, yang penting dia dapat jajan. Begitu juga anak kecil. Jadi harus ada orang-orang yang memang dicegah, tidak diizinkan untuk bertransaksi. Bisa jadi juga karena faktor maslahat orang lain. Contohnya orang yang dihukumi pailit, orang yang dihukumi bangkrut, utangnya lebih banyak daripada aset yang dia miliki. Ini mau nggak mau dia harus dihalangi, dicegah oleh aparat, oleh hakim untuk mentransaksikan hartanya karena ada kemaslahatan orang lain pada harta dia. Atau nanti juga di belakang, orang yang sakit dah mau meninggal. Orang kalau sudah meninggal, otomatis hartanya itu menjadi hak ahli waris. Ini dia udah mau meninggal, sakitnya biasanya nggak sembuh, bakal meninggal. Diinfakkannya pula hartanya semuanya, wakafkan tanahku ini untuk masjid. Nah, lebih dari setengah hartanya diwakafkannya. Ini nggak boleh, karena bentar lagi akan jadi ahli waris, menjadi milik ahli warisnya. Jadi ada saat-saat seseorang walaupun memiliki harta, dia tidak diizinkan untuk mentransaksikan hartanya. Dasar dari disyariatkannya hajar ini diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 282, itu yang membahas tentang hutang piutang, panjang ayatnya, dan diantara sekian satu halaman itu di tengah-tengahnya ada fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Ketika di awalnya itu diperintahkan utang itu dicatat. Nah, dan hendaknya yang berhutang itu mendiktekan terkait hutangnya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, adapun jika orang yang berhutang itu safih, akalnya lemah, bodoh dia, au dha'ifan, atau memang tidak mampu, au la yastati'u ayyumilla huwa, dia sama sekali tidak mampu mendiktekan hartanya, falyumlil waliyuhu bil 'adl, maka hendaklah walinya yang mendiktekan, mengimlakan hutang dia tadi untuk dicatat. Jadi diwakilkan kepada wali. Kemudian juga di surah An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah melarang, dan jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang safih, kepada orang-orang yang bodoh, yang mana harta itu menjadi pokok penghidupan kalian. Jadi Allah melarang, nggak boleh dikasih harta begitu saja kepada orang-orang bodoh.
Dan juga dalam ayat lain, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalul yatama, uji dulu anak-anak yatim. Allah menyuruh kita untuk menguji anak yatim hatta idza balagun nikah, hingga mereka nanti sampai balik. Jadi kalau ada anak yatim meninggal ayahnya, kaya raya dia, nggak langsung harta dikasih sama dia, tunggu dia balik. Kalau sudah balik, wali yang megang hartanya ini diperintahkan uji dia, bisa nggak dia mentransaksikan harta, udah cakap nggak dia menggunakan harta tersebut. Kalau sudah dianggap cakap atau bahasa fikihnya rasyid, maka diberikan harta kepada dia. Tapi kalau masih belum cakap, maka harta itu ditahan. Dan juga hadis Rasulullah SAW bahwa dulu sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal punya hutang. Hutangnya nggak sanggup dibayarnya. Ketika Rasulullah ingin mengutus beliau ke Yaman, orang yang memberikan Mu'adz bin Jabal hutang ini mendatangi Rasulullah, minta agar barang-barang yang dimiliki Mu'adz bin Jabal dijualkan dan untuk dibayarkan hutang. Dan akhirnya Rasulullah membekukan aset punya Mu'adz bin Jabal, dijual barang tersebut, dan orang yang memberikan hutang kepada dia itu tidak dapat 100%, dapatnya 5/7, sekitar 70-an persenan. Sisanya itu masih menjadi tanggungan hutang, bukan berarti gugur. Jadi ini dasar adanya hajar, pembatasan transaksi terhadap orang-orang tertentu. Siapa saja yang tidak diizinkan untuk mentransaksikan hartanya? Yang pertama, al-awwalu as-sabi, anak kecil. Standar kecil dalam Islam adalah belum baligh. Yathbutu alaihi al-hajaru bila hukmin qadin. Anak kecil otomatis tidak memiliki hak untuk bertransaksi walaupun tanpa keputusan dari hakim. Jadi nggak perlu keputusan dari hakim, nggak perlu keputusan dari pengadilan. Pada dasarnya anak yang belum baligh tidak boleh mentransaksikan hartanya. Wa yanfaku bi bulughihi rasyidan bila fakki qadin. Dan ketika dia menjadi baligh dalam keadaan rasyid, dalam keadaan bisa mentransaksikan hartanya, maka otomatis pencegahan, pelarangan untuk bertransaksi tadi tercabut dengan sendirinya, tanpa perlu juga ada keputusan dari hakim. Wa in balagha ghairu rasyidin dama alaihil hajar. Tapi jika dia sampai keadaan baligh tapi masih belum juga mampu mentransaksikan hartanya, maka dia masih tetap dalam keadaan mahjur, tetap tidak boleh bertransaksi. Jadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, anak kecil sama sekali tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Mau itu seizin walinya atau tidak, mau itu hal-hal yang remeh-temeh atau yang mahal harganya, ini tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat lain mengatakan anak kecil dibolehkan melakukan transaksi jika diizinkan oleh walinya. Ya, kayak kita nyuruh anak kita, nah belikan garam, diizinkan oleh walinya, itu maka boleh menurut pendapat lain. Kalau ada izin wali, menyuruh itu sudah lebih daripada izin. Atau walaupun tanpa izin dari walinya, yang dibeli itu barang yang remeh-temeh, ya beli jajan dia, kita kasih duit dia di sekolah, udah dia beli tanpa minta izin sama orang tuanya apa yang mau dibelinya. Kalau hal-hal yang murah, barang remeh-temeh, menurut pendapat lain ini dibolehkan, dan inilah yang selama ini kita amalkan. Nah, kalau ngikut pendapat mu'tamad, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, susah kita. Anak minta jajan, harus kita kawani, harus minta izin sama kita dulu, harus kita yang belikan untuk dia. Kalau dia sendiri beli di sekolah, nggak sah menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, karena dia belum baligh. Tetapi anak kecil sah jika dia ibadah.
Walaupun nggak sah bertransaksi, bukan berarti ibadah anak kecil nggak sah. Sah ibadah anak kecil dan sah juga imannya anak kecil walaupun belum balik. Karena juga termasuk as-sabiqunal awwalun adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau beriman ketika belum balik, ketika masih kecil dan diakui keimanannya. Ini juga menjadi landasan bahwa ibadah dan keimanan anak kecil ini diterima. Yang dilarang adalah dia melakukan transaksi jual beli. Siapa yang menjadi wali anak kecil? Yang pertama adalah ayahnya, al-ab. Tapi disyaratkan al-abul adl, ayah yang adil. Ketika dikatakan adil dalam bab syariat, artinya adalah orang yang zahirnya itu bertakwa, bukan orang yang terkenal sebagai pelaku maksiat. Berarti kalau ayahnya nggak adil, terang-terangan melakukan kemaksiatan, hak perwaliannya berpindah ke selanjutnya adalah ke atasnya kakeknya. Kalau nggak ada ayah, walinya adalah kakek. Ke atas kalau nggak ada kakeknya, ke buyutnya kalau masih hidup. Kalau tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah wasi. Wasi adalah orang yang dipesankan ayahnya untuk menjaga anaknya. Nah, misalnya ayah sudah meninggal, sebelum meninggal ayah berpesan, kalau nanti aku meninggal yang ngurus anakku si ini, minta tolong kepada si fulan. Fulan itu namanya wasi, yang dipercayakan untuk mengurus anak yatim. Kalau nggak ada wasinya, maka yang menjadi walinya adalah qadhi, pemimpin di negeri tersebut, hakim di negeri tersebut. Ini mungkin bisa kita praktekkan kalau anak kecil melakukan jual beli barang yang mahal-mahal. Nah, masih SD kelas 1 dia udah membeli sepeda motor. Perlu tentu harus seizin ayahnya dulu. Nah, kalau barang remeh-temeh, lebih mudahnya kita mengambil pendapat yang membolehkan. Kemudian orang kedua yang tidak diperbolehkan untuk mentransaksikan hartanya adalah al-majnun, orang gila. Ini jelas. Mau gilanya itu penuh, gila full, atau gilanya parsial. Kadang sadar, kadang kumat lagi gilanya. Orang yang gilanya kumat-kumat ini, ketika dalam keadaan gila, tidak boleh mentransaksikan hartanya. Ya, kita sudah jelas salah paham, namanya nggak ada akalnya, gampang kali ditipu sama orang. Tapi kalau dia kumat-kumatan, begitu dalam keadaan sadar, maka dia boleh mentransaksikan hartanya. Ini tidak panjang penjelasannya. Kemudian yang ketiga, as-safih. Safih, kalau secara bahasa, safih itu artinya orang yang bodoh secara bahasa. Tetapi secara syariat yang dikatakan safih, mazhab Syafi'i ketat. Lawan dari safih adalah rasyid, orang yang mampu mentransaksikan hartanya. Apa standar rasyid dalam mazhab Syafi'i? Muslihan lidinihi wa malihi, orang yang baik agamanya dan juga baik mentransaksikan hartanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i nggak cuma disyaratkan mampu mentransaksikan harta, harus baik juga agamanya. Jadi ada orang kalau berdagang jago, nggak ditipu dia, pandai dia jual beli, tapi tiap hari mabuk. Dalam mazhab Syafi'i, orang kayak gini nggak boleh bertransaksi suka hatinya, harus dibatasi oleh hakim. Tapi tiga mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tidak mensyaratkan baik dalam urusan agama. Selagi dia mampu mentasarrufkan hartanya, mampu dia mentransaksikan hartanya, walaupun tukang mabuk, maka jual belinya sah, walaupun tanpa izin dari wali. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketat, syarat orang boleh mentransaksikan hartanya itu harus baik agamanya dan dia juga memiliki kemampuan untuk mentransaksikan hartanya. Jadi ketika dalam mazhab Syafi'i, ketika anak sudah baligh itu dites. Yang pertama dilihat ibadahnya, ibadah wajib, sholat nggak dia, Ramadan puasa nggak dia. Kalau dia lulus tes pertama ini, masuk tes kedua, dites
dalam mentransaksikan harta. Nah, coba disuruh beli sesuatu, tahu nggak dia baliknya berapa? Nah, coba disuruh berhitung-hitung dasar, tahu nggak dia? Kalau dua ini bisa, berarti lepas kewajiban seorang wali. Tapi kalau anaknya belum bisa mentransaksikan harta atau ibadahnya nggak baik, kewajiban dia sebagai wali tidak lepas. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut 3 mazhab lain, walaupun orangnya fasik, ini dia tetap boleh mentransaksikan hartanya. Ini dijelaskan wa ma'na dzalika an yasrifahu fil muharramat aw yarmiyahu fit turuqat awil bahar. Makna safi adalah orang yang mentabdirkan, memuzirkan hartanya. Contoh, mentasarufkannya, mentransaksikannya dalam sesuatu yang haram, atau mencampakkannya, menghambur-hamburkan uangnya di jalanan atau di lautan. Fayuhjaru alaihi an yasira rasyidan fit tasarrufil mali. Maka mau nggak mau orang seperti ini harus ditahan, tidak boleh mentransaksikan hartanya kecuali izin dari walinya. Kemudian yang tidak boleh melakukan transaksi kecuali izin wali adalah muflis. Muflis secara bahasa itu artinya bangkrut. Man la dirham lahu wala dinar, tidak memiliki dirham, tidak memiliki dinar. Yang dia punya cuma fulus. Makanya dari kata muflis. Fulus itu uang receh, uang dari tembaga. Dirham uang dari perak, dinar uang dari emas. Gak punya dirham, gak punya dinar, punyanya fulus, uang receh. Ini namanya muflis secara bahasa. Adapun yang dimaksud muflis di sini adalah man irtakabahud duyun fayahjaru alaihi limaslahatil ghurama imma bi talabi minhu aw bi talabi minal ghurama. Orang yang memiliki harta, orang yang memiliki hutang, dia berhutang sama orang lain, ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimilikinya. Maka dia ini dihalangi oleh hakim, dihalangi oleh pengadilan untuk mentransaksikan hartanya untuk kemaslahatan orang yang memberikan hutang kepada dia. Dengan 2 cara. Bisa permintaan dari diri dia pribadi atau dengan tuntutan dari orang yang memberikan dia hutang. Dari kalau kita misalnya punya utang, merasa kita kayaknya utang aku ini lebih banyak daripada hartaku. Boleh dia sendiri ngadu kepada hakim. Nah, ngadu kepada qadhi. Agar dia ini transaksi dia diawasi oleh hakim. Atau yang si pemberi hutang ini melihat kayaknya dia nggak sanggup lagi bayar hutang. Nah, nuntut ke qadhi, nuntut ke hakim. Kalau di kita di hukum perdata ada istilahnya nuntut untuk dipailit. Nah, jadi kalau ada perusahaan hutangnya besar, nggak sanggup dibayarnya, pihak kreditur pemberi hutang bisa menuntut ke pengadilan agar perusahaan ini dihukumi pailit. Kalau sekarang lagi heboh perusahaan Sritex. Nah, itu yang Prabowo langsung nurunkan beberapa menteri untuk menyelamatkan Sritex. Keputusan pengadilan tata niaga mengatakan bahwa Sritex pailit. Utang dia lebih besar daripada asetnya. Maka seluruh transaksi perusahaan ini diawasi oleh pengadilan. Kalau kita yang mengawasi ada perwakilan namanya kurator. Nah, jadi begitulah untuk perseorangan dalam Islam. Kalau ada seorang memiliki hutang, hutangnya lebih banyak daripada asetnya, daripada hartanya, maka pengadilan yang menguasai barang milik dia. Bagaimana caranya? Seluruh transaksi dia diawasi oleh pengadilan. Aset dia semuanya dimiliki pengadilan. Yang punyanya rumah, nggak punya yang lain. Berarti rumah itu nggak boleh dijual sesuka hatinya. Yang boleh menjual adalah pengadilan. Apa yang diberikan sama dia? Yang diberikan sama dia adalah nafaqatu yaumin walailah. Dan diberikan cuma makan 1 hari 1 malam. Nah, lebih cuma segitu aja. Wadasatit thawb, dan pakaian yang dipakai aja. Wa nafaqatu man talzamuhu nafaqatuhu, dan nafkah orang yang wajib dinafkahinya. Kalau ada lebih dari itu tidak dibolehkan, harus diserahkan kepada si pihak kreditur, orang yang memberikan hutang kepada dia. Dan disunnahkan kepada hakim
untuk menyegerakan menjual barang dia tersebut. Nggak boleh ditunda-tunda agar keadaan hajar dia, keadaan mahjur dia ini terlepas secepatnya. Jadi anggaplah dia punya utang 100 juta. Sementara asetnya cuma 75 juta. Cuma 70 juta aset dia. Dan dia 100 juta ini hutang kepada 4 orang. Si A 25 juta, si B 25 juta, si C 25 juta, si D 25 juta. Karena dia nggak sanggup bayar hutang, maka orang yang memberi hutang ini ngelapor kepada hakim. Dibolehkan hajar ini kalau hutang yang melapor ini lebih besar daripada harta yang dimilikinya. Anggaplah yang melapor itu cuma A dan B, C dan D ini nggak menuntut, maka dia ini tidak boleh dihukumi mahjur, nggak boleh dihukumi pailin. Karena total hutang A dan B cuma 50, sementara aset dia masih bersisa 70. Berarti hutang yang diklaim tidak lebih besar daripada aset yang dimiliki. Tapi kalau yang nuntutnya 3 orang, 75 juta, 25, asetnya cuma 70, ini sudah cukup untuk terkena hajar. Walaupun si D tidak menuntut hutangnya. Adalah nanti aja, aku nggak butuh uangnya. Selagi hutang yang dituntut itu lebih besar dari asetnya, maka dia sama sekali tidak boleh mentransaksikan apapun barang milik dia kecuali atas izin pengadilan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Tadi di awal sudah saya katakan terjadi terhadap sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal. Sebelum Mu'adz bin Jabal, Rasulullah utus ke Yaman untuk menjadi qadhi di sana. Jadi Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Rasulullah yang ahli fikih. Memang akan menjadi utusan Rasulullah di Yaman. Tempat bertanya orang Yaman, perwakilan Nabi untuk Yaman. Sampai-sampai Nabi itu ngetes Mu'adz bin Jabal dulu. Bagaimana jika ada yang bertanya kepadamu? Maka yang pertama akan kucari di Quran, fi kitabillah. Bagaimana jika tidak kau dapati di Quran? Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, maka akan aku cari di sunnah. Kalau nggak ada di Quran, nggak ada di sunnah, apa yang akan kau lakukan? Ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan condong dengan hawa nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadanya Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Ini juga menjadi dalil dibolehkannya qiyas. Karena Rasulullah tidak melarang Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad dengan pendapat beliau. Jadi orang yang dianggap bangkrut ini sama sekali tidak boleh mentransaksikan hartanya. Yang disisakan untuk dia cuma makan 1 hari 1 malam, kemudian pakaian yang dipakainya, dan juga untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. Lalu yang kelima, al-mariyid. Orang yang dibatasi bertransaksi adalah orang yang sakit. Al-maqsudu bihi al-maridu maradan makhufan. Yang dimaksud di sini adalah penyakit yang ditakutkan dia akan meninggal. Maksudnya al-maradul muttasilu bi mautihi ay anna al-ghaliba fi hadzal maridi adamu syifa. Maksudnya biasanya penyakit ini enggak sembuh. Secara umum orang yang sudah terkena penyakit ini udah timbul gejala yang sama, biasanya akan meninggal. Fayuhjaru alaihi fit tabarruat, maka dia dihalangi untuk mendermakan hartanya, dilarang dia untuk bersedekah seperti sedekah, hibah, wasiat. Beda halnya dengan jual beli. Untuk jual beli, sewa menyewa ini masih diizinkan. Dan yang dilarang untuk mensedekahkan itu batasannya tidak boleh lebih dari 1/3. Karena harta yang dimiliki orang meninggal itu otomatis menjadi hak milik ahli waris. Berarti yang boleh ditransaksikan itu hanya yang wasiat saja. Wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris, dan wasiat maksimal 1/3. Kalau ada orang yang punya
harta warisan peninggalan dia 100 juta, lalu dia berwasiat, uang aku 50 juta wasiatkan untuk panti asuhan anak yatim kalau nanti aku udah meninggal. Yang boleh disedekahkan nggak boleh lebih dari sepertiga. Berarti sepertiga dari 100 juta, 33,3 juta. Lebihnya nggak boleh. Nggak boleh wasiat di atas itu. Karena pernah ada sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mewasiatkan seluruh hartaku. Lalu kata Rasulullah, jangan, seluruh itu kebanyakan. Kalau gitu ya Rasulullah, aku mewasiatkan setengah hartaku. Masih dilarang oleh Rasulullah. Jangan, setengah itu kebanyakan. Ya Rasulullah, aku mewasiatkan sepertiga hartaku. Nah, sepertiga diizinkan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan watsulusu katsir. Iya, sepertiga. Sepertiga itu udah banyak. Itulah maksimal seseorang boleh mewasiatkan hartanya. Lebih dari itu wasiatnya tidak dianggap. Dari hal ini ditariklah bahwa orang yang sakit juga nggak boleh memberikan harta yang dimilikinya lebih dari sepertiga kepada orang lain. Kalau didetailkan hukum transaksi orang yang sakit, yang pertama, tasarrufatuhu sahihatun illa idza tasarrafa biwaqfin aw hibatin aw wasiyatin aw ghairiha minat tabarru'at bi aktsara minat thuluthi li ghairi waris. Yang pertama, pada dasarnya transaksi orang yang sakit hendak meninggal itu transaksinya sah, kecuali dia itu transaksinya mentasarufkan hartanya itu berupa sedekah, berupa wasiat, berupa wakaf, dan hal ini diberikan kepada selain ahli waris. Kalau diberikan kepada selain ahli waris, fala budda min ijazatil warathah, harus seizin ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak izin, maka dilarang, dianggap nggak ada. Ba'dal mauti fi ma zadat thuluth. Setelah meninggal dia ditanya ahli warisnya, ridho enggak kalau bapak sebelum meninggal sempat mengasihkan tanah itu untuk panti asuhan, sementara tanah itu nilainya lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Kalau ahli warisnya setuju, ridho, sebenarnya itu hak mereka. Kalau mereka ridho, maka lanjutkan. Tapi kalau mereka tidak ridho, maka hal tersebut dibatalkan. Kenapa? Persetujuannya setelah dia meninggal. Kalau ketika dia masih hidup, kita punya orang tua, apapun diminta kita iyakan aja. Lagi sakit mau meninggal, walaupun nggak masuk akal, menyenangkan hati dia. Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di Baqi, ya padahal dia sakit di Medan, minta dikuburkan di Baqi di Madinah sana. Nanti kalau aku meninggal, minta iyakan saja. Jangan dibantah marah-marah, malah matinya dalam keadaan marah-marah nanti. Jadi apapun diminta orang sakit, iyakan saja dulu. Setelah meninggal baru kita nilai, ini bisa dilaksanakan atau tidak. Termasuk dia ingin mentransaksikan hartanya. Ini hartaku karena aku dulu nggak banyak sedekah, seluruh hartaku kasihkanlah untuk masjid ini. Iya mak, tak bilang. Nanti kami kasihkan ke masjid. Setelah meninggal baru kita tengok. Ini lebih dari sepertiga nih. Ini sebenarnya hak kita nih. Itu baru boleh diperhitungkan. Jadi jangan dihitung ketika dia masih hidup. Yang ada marah-marah dia nanti. Yang ada kita durhaka sama orang tua. Yang kedua, idza tabarra'a bi syai'in min malihi walau qalilan liwarithin fala budda min ijazatihim aidan. Yang kedua, dia mensedekahkan hartanya kepada ahli warisnya sendiri walaupun sedikit. Ini juga disyaratkan harus seizin seluruh ahli waris. Kalau memberikan kepada orang lain lebih dari sepertiga harus seizin ahli waris. Memberikan kepada sama ahli waris walaupun sedikit harus seizin ahli waris. Karena ahli waris sudah punya jatah sendiri. Kata Rasulullah, la wasiyata liwarith. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah punya jatahnya sendiri. Boleh berwasiat itu kepada selain ahli waris. Jadi dalam agama Islam kalau ada dia diaturnya, nanti kalau mama ada meninggal atau bapak ada meninggal, tanah ini untuk si ini untuk si ini untuk si ini, itu nggak boleh.
Harta milik ahli waris sudah ditentukan oleh Allah, jangan kita yang tentukan. Nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalau mau bagikan kepada anak lagi sehat dia, dah tanah yang mau punya ini untuk kau anak pertama, tanahnya di sana untuk kau, karena dia masih sehat, masih punya, dia suka-suka dia. Jangan pula nanti kalau udah meninggal, itu wasiat namanya. Bagikan ketika masih hidup, langsung jelas ini punya kau, ini punya kau, ini punya kau. Jangan ditambah embel-embel nanti kalau sudah meninggal. Kalau sudah ditambah embel-embel nanti sudah meninggal, namanya wasiat. Wasiat kepada ahli waris haram, nggak boleh. Nah, karena ahli waris sudah punya jatah tersendiri. Yang ketiga, idza tabarra'a bi aqalla min ats-tsuluthi li ghairi warithin fayasih wa la yushtaratu ijazatul warathah. Kalau dia bersedekah memberikan kepada selain ahli waris dan jumlahnya di bawah sepertiga, ini hukumnya sah. Nah, tanpa perlu seizin ahli warisnya. Jadi kalau ngasih kepada orang lain dalam keadaan sakit udah mau meninggal, selagi masih di bawah sepertiga, ini diizinkan. Baru yang keenam adalah hamba, budak. Nah, budak ini alhamdulillah di zaman kita sudah tidak ada perbudakan. Budak sama sekali tidak boleh mentransaksikan harta kecuali seizin walinya. Jangankan dia punya harta, diri dia sendiri dimiliki oleh walinya. Seluruh perbuatan dia harus seizin walinya. Itulah tadi beberapa hal terkait tentang hajar, pembatasan transaksi terhadap orang-orang tertentu di dalam syariat Islam. Dan sebenarnya masuk juga yang dibatasi bertransaksi adalah rohin, orang yang menggadaikan hartanya. Ya, harta yang sedang digadaikan sama orang lain itu nggak boleh dijualnya. Nah, dia utang sama si A 10 juta, digadaikannya keretanya. Nah, kereta yang sedang digadaikannya itu tidak boleh dijualnya, nggak boleh disewakannya sama orang lain. Nah, sebenarnya orang yang sedang menggadaikan hartanya juga dia terkena hajar, terkena pembatasan untuk mentransaksikan hartanya. Mungkin sebelum nanti kita tutup, kita buka dulu sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, orang yang sudah meninggal, hartanya itu sebelum dibagikan sebagai warisan, yang pertama harus dilakukan adalah dikeluarkan untuk kebutuhan persiapan jenazah dia, beli kain kafan dia dan sebagainya. Lalu kedua, dikeluarkan hartanya itu untuk membayar hutang. Kalaulah habis hartanya untuk hutang, maka ahli waris nggak dapat apa-apa. Jadi bagi warisan itu terakhir, harus dibayarkan dulu hutangnya. Makanya kadang kalau di kita juga, kalau biasa takziah, kadang diumumkan bagi misalnya ketika masa hidup mayit memiliki pernah berhutang kepada bapak atau ibu, harap hubungi pihak ahli musibah, karena memang harus dikeluarkan dulu hutangnya. Kemudian yang ketiga, sebelum bagi warisan, keluarkan dulu wasiatnya. Nah, kalau wasiatnya
ada, maka keluarkan wasiatnya. Selagi wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Kalau ada sisa, itulah baru dibagikan secara warisan. Nah, terkait hukum tadi, mereka diam aja. Pertama, kalau mereka tahu memang bapaknya itu berhutang atau orang tuanya tadi berhutang, mereka nggak mau bayar, matlul ghina zulmun, matlul ghani zulmun. Penundaan membayar hutang padahal dia mampu membayar itu termasuk kezaliman. Maka orang itu berdosa pertama. Terus bagi kita gimana? Ada bukti nggak kalau dia itu berhutang? Makanya ayat paling panjang di Al-Quran adalah ayat tentang menyuruh untuk mencatat hutang piutang. Disuruh catat dan ada saksinya. Karena masalah harta ini harus ada saksinya. Kita bilang utang, mana saksinya, mana bukti, nggak ada. Kita tuntut kemana pun nggak akan dapat. Solusinya ya tuntut ke pengadilan secara perdata. Tapi harus ada buktinya. Nah, kalau bisa datangi baik-baik, tunjukkan bukti bahwa orang tuamu dulu punya utang, ini buktinya. Kalau dia mau bayar dengan bukti itu selesai. Tapi kalau dia nggak mau bayar, bisa tuntut ke pengadilan. Kalau ibu nggak mau, tapi masih nggak ridho, ada jalan tapi nggak melakukan gitu. Kecuali memang ridho. Nah, kalau ridho, ya itu pahala besar dari Allah. Tapi kalau nggak ridho ya nggak apa-apa. Memang syariat kita membolehkan untuk menuntut orang. Jadi dalam masalah harta ini hutang harus dibayar. Nah, jadi sebelum dibagi warisan, utang dulu bayar. Kemudian yang kedua, anak ekonominya beda-beda. Jadi ada kita merasa ini lebih susah kita kasih. Adil itu nggak harus sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang mudah aja lah. Ketika anak masih kecil, yang satu SMP, yang satu SD, sama uang jajan yang kita kasih. Beda kan? Tergantung kebutuhannya. Ini namanya adil. Jangan pula samaratakan. Yang SMA dikasih 10.000, SD juga 10.000. Kebutuhannya beda. Ini nggak adil. Adil itu nggak harus sama. Jadi boleh nggak kita melebihkan kepada anak salah satu, ya boleh. Tapi perlu diingat, jaga hati anak lain. Nah, kalau masih kecil mungkin abangnya dikasih, yang SMA dikasih lebih, dia paham. Toh nanti aku SMA juga dikasih kayak gitu. Tapi setelah dewasa, yang satu punya kerjaan baik, pendapatannya besar, yang satu pendapatannya tidak sebaik yang pertama, kita lebihkan memberi kepada anak yang pendapatannya kurang tadi. Kalau bisa jangan sepengetahuan abangnya. Kalau memang dia itu tipe orang cemburuan. Tapi kalau udah tahulah kita memang dari kecil, orang tuh pun sering saling bantu, bahkan kita tahu abang yang bantu adiknya, nggak apa-apa kita kasih. Kita tunjukkan ke abangnya, kita kasih ke adiknya untuk memotivasi abangnya pun bantu adiknya. Tapi kita tengoklah keadaan anak kita. Kalau memang tipenya bakal berantem pula gara-gara itu, bakal cemburu, maka ngasihnya itu diam-diam. Nah, jadi di depan mereka kita nampak, karena memang menyamaratakan perasaan itu nggak bisa. Anak itu pasti ada yang memang paling dicintai, paling disayangi. Yang nampakkan, yang wajib-wajib harus kita nampakkan sama rata. Ada pemberian, kalau lebih nampak kita memang dia kurang, nggak apa-apa, kita lebihkan ke dia. Tapi jangan nampak yang satu, takut cemburu. Nah, gitu juga kalau yang poligami. Nah, kalau ada lebih sayang dia ke satu istri, jatahnya harus adil. Nah, jangan sampai cemburu, berantem pula sesama satu istri pertama dengan istri kedua. Abang nggak adil, abang lebih sering ke rumah, itu jangan sampai. Nggak boleh, haram. Dan Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh para istri-istrinya, siapa yang paling kau cintai di antara kami, wahai Rasulullah? Rasulullah nggak jawab. Siapa yang nanti malam ku datangi, maka dia yang paling kau cintai. Semuanya datangi Rasulullah sesuatu. Tapi Rasulullah bilang, kau diam-diam aja, jangan kasih tahu yang lain. Jadi semuanya merasa paling dicintai oleh Rasulullah. Wallahu a'lam. Ya, Bu.
Oke. Memberikan harta kepada anak ketika masih hidup boleh, tapi diperjelas, berikan bukti kalau itu memang sudah dihibahkan kepada mereka. Bisa dengan mungkin bisa ke notaris, atau memang atas namanya diubah ke dia langsung. Karena nanti kalau nggak diubah tanah-tanahnya, meninggallah. Anak perempuan 2 orang itu dapatnya 2/3 bagi 2. 1/3 lagi siapa yang dapat? Tergantung daftar asobahnya siapa. Kalau ada ayah dari orang tuanya, ayah dari si mayit, maka ayah si mayit, ada saudara laki-laki dari si mayit, maka asobah. Takutnya nggak diurus suratnya, ahli waris lain nuntut, mana buktinya kalau udah dikasih? Karena itu hak kami. Nah, makanya diperjelas. Boleh kita memberikan harta kita ketika kita masih hidup. Tapi lagi-lagi kalau ingin masalah harta apalagi itu besar, pakai bukti biar nggak jadi masalah di belakangan hari. Gitu juga kalau mau mewakafkan, mewakafkan tanah, urus akte wakafnya. Jangan sampai emaknya baik ingin mewakafkan, meninggal nggak ada bukti ya, anaknya ngeklaim itu harta warisan. Nah gitu juga ngasih anak, urus memang surat menyuratnya, selesaikan. Jangan sampai keburu meninggal nggak ada bukti kalau sudah dikasih, nggak ada bukti kalau sudah berpindah tangan. Nah, kalau gitu ahli waris lain bisa mengklaim. Karena kalau anak perempuan 2 itu mereka dapat 2/3 dibagi 2. Berarti 1/3. Sisa 1/3-nya lagi. Nah, kita tengoklah siapa ahli waris yang tersisa. Tuh tadi. Allah a'lam. Boleh. Boleh. Kalau masih hidup, masih sehat, terserah mau ngasih ke siapapun. Ke satu anak, satu lain gak dikasih pun secara hukumnya sah, selagi masih sehat. Tapi kalau udah mulai sakit-sakitan, kira-kira udah memang bakal meninggal, biasanya itu orang sensitif itu. Tahu dia anak yang satu merawat dia, yang satu enggak, dibuatnya wasiat. Harta seluruhku untuk anak yang ngurusku, yang satu lagi itu nggak usah dapat. Ada orang gitu. Dalam Islam ini nggak boleh. Gitu juga, termasuk juga ada namanya tolak firor. Dia punya istri, pas dia sakit dan mau meninggal, istrinya nggak ngurus dia, diceraikannya istrinya, biar mati kau situ nggak dapat warisan. Aku mati, pengunjung mau warisan aku, diceraikannya istri. Ini tolak firor. Selagi dalam masa iddah, si istri meninggal ya, tapi dalam masa iddah, si istri dapat warisan. Nah, jadi ada juga kasus-kasusnya gitu. Ternyata nggak diurus istrinya, ceraikannya. Atau dia punya istri lebih dari satu, lebih sayang ke istri yang satunya, yang satu lagi ceraikannya, biar nggak dapat warisan. Nah, selagi masih masa iddah dapat warisan. Jadi yang dibatasi itu kalau masih hidup tapi dah sakit-sakit mau meninggal, itu dibatasi. Kalau masih sehat terserah mau kasih ke siapapun bebas. Tapi pastikan ada buktinya. Allah. Iya Pak. Pak, ini ada uang ibadah Pak, uang ibadah haji. Jadi uang itu sampai sekarang Pak, rencananya katanya mau dibayarkan untuk berangkat haji Pak. Sekarang udah 5 tahun, nggak ada apanya Pak, reaksinya gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Uang kita ini kan 50 juta. Saya nih diri saya sendiri. Iya. Jadi dia bilang bapak mau naik haji, mau saya bilang. Jadi kenapa bapak tanya gitu? Umur bapak kan udah berapa? Udah sekian, 60 tahun. Tapi sampai sekarang belum didaftarkannya Pak, belum ada kursinya segala macam. Udah dijanjikan ya? Udah dijanjikannya. Oke, kalau secara hukum dia udah janji tapi nggak dilaksanakannya, itu masuk bab khianat, berdosa dia. Tapi bapak nuntut juga nggak ada buktinya. Ada buktinya Pak, surat dikasih sama dia. Surat dikasih sama dia. Surat perjanjian tanda terima uangnya Pak. Ya tuntutlah Pak perdata. Mau apa dah Pak? Dia pun udah hilang-hilang dia gitu. Ya kalau dalam masalah uang, dalam masalah muamalah itu urusannya ke pengadilan. Kalau dia bisa kita tuntut baik-baik, selesai. Tapi kalau dia hilang-hilang ya ke pengadilan. Pengadilan nanti lebih banyak. Kalau kita keluar. Cobalah tanya-tanya yang memang ada yang kenal itu. Coba tanya, mungkin ada kawan pengacara
kemungkinan peluang besar menang itu berapa persen? Nah, kan bisa ditengok dari keadaannya. Kuat nggak suratnya ini? Karena memang dalam urusan harta, pihak pendakwa harus mendatangkan bukti. Nah, kan Bapak mendakwa nih, aku punya dakwaan bahwa menuntut lah. Kalau kita menuntut sesuatu harus ada bukti. Itu berlaku di hukum positif kita dan hukum Islam juga kayak gitu. Harus ada bukti. Datangkan saksi. Jadi terakhir ini Pak, pernah saya datangin dia Pak. Pak gimana nih urusannya, saya bilang. Oh ya nanti saya bayar. Tapi sampai sekarang Pak, udah sekian tahun, gitu aja jawabnya. Kalau Bapak mau ridho ya ridho. Kalau nggak ridho ya cobalah tuntut. Ini kejadian juga istri saya kemarin sebelum nikah kan menang MTQ di Langkat, juara 1. Dapat umroh dari bupati. Udah urus paspor mau berangkat COVID. Ditunda. Selesai COVID bupati pula masuk penjara. Ditunda sampai sekarang nggak jelas umrohnya. Yang ikut MTQ setelahnya menang udah berangkat karena bupati ada lain. Nah, udah gimana menuntutnya? Karena itu bukan APBD tapi janji pribadi dia. Kayak gitulah kurang lebih Pak. Udah kalau dia berangkatkan. Udah dapat di foto pakai apa gitu kan, sertifikat dari berangkat umroh, rupanya nggak berangkat. Udah tahu satu kampung dia dapat umroh dari bupati, nggak aja berangkat sampai sekarang. Allah. Jadi Ustaz kalau misalnya kita ikhlaskan, jadi kata ada kan keluarga udahlah ikhlaskan aja. Jadi saya jawab, wah diikhlaskannya gimana itu? Rugilah 50 juta itu. Kalau dihitung rugi. Tapi kalau mengikhlaskan dapat balasan dari Allah. Nah, kayak orang berutang sama kita 50 juta. Berat yang ikhlaskan 50 juta tuh, berat kali. Kalau ada utang jangan kan 50 juta, 50 ribu pun dituntut orang. Allah. Ya Pak. Oke, baik. Yang pertama, anak berhutang kepada orang tua. Apakah dia ini jadi nggak dapat warisan? Yang mencegah seseorang tidak berhak mendapatkan warisan, yang pertama karena beda agama. Yang kedua, karena dia membunuh orang yang menjadi orang yang mewariskan kepada dia. Na'udzubillah dibunuhnya ayahnya. Maka si anak ini nggak termasuk dalam ahli waris. Yang ketiga, kalau dia budak. Nah, selebih dari 3 itu dia tetap berhak mendapatkan warisan. Misalnya anggaplah harta peninggalan ayahnya 100 juta. Si anak punya utang sama ayahnya 20. Setelah dibagi-bagi dari harta peninggalan tadi, jatah dia adalah 25 juta. Ya udah potong utang lah 5 juta aja dia dapat. Nah, itu Allah. Jadi dia tetap berhak mendapatkan warisan dan tetap wajib membayar hutang. Nah. Orang tua kepada anak kalau secara hukumnya wajib. Tapi ada kalanya anak itu wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tuanya itu sudah tua dan nggak sanggup lagi bekerja, itu wajib anak menafkahi orang tua. Tapi kalau dia secara hukum wajib memang Pak. Tapi kalau orang tuanya, apalagi orang tuanya punya harta, mungkin utangnya itu untuk usaha. Tapi kalau utangnya untuk konsumtif, untuk makan, sejak awal anaknya wajib menafkahi orang tuanya. Seperti
Contoh kasusnya ini yang terbayang di kepala saya, hutangnya itu bukan untuk makan ya, tapi untuk hal-hal yang lain. Maka ini berhak dituntutnya, karena memang sejak pada saat itu orang tuanya mampu bekerja dan sebagainya, maka bisa dituntut. Tetap wajib dibayar. Walaupun ada hadis Nabi ketika ada sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku suka kali ngambil duitku. Ngadu dia kepada Nabi. Nabi menjawab, anta wa maluka li abik. Kau dan harta kau itu milik ayahmu. Ini maksudnya dia itu wajib menafkahi ayahnya. Bukan berarti karena ada hadis itu ayah suka-suka ngambil duit anaknya. Ya, memang dalam Islam itu mengakui kepemilikan pribadi. Ayah wajib dinafkahi, anak wajib dinafkahi. Bukan berarti kalau anak yang wajib dinafkahi bisa ngambil duit ayah sesuka hatinya. Wallahu a'lam. Oh, koruptor. Masalah hajar ini pertama ya harus dibuktikan pengadilan. Memang terbukti nggak ada korupsi. Harta yang dibalikkannya itu kan, tapi di kita belum ada undang-undang perampasan aset. Kalau udah ada undang-undang perampasan aset berarti termasuk mahjur lah, habis harta dia semua. Bagaimana kalau kita tahu seseorang ini uang dia hasil haram ini? Bolehkah kita menerima dari dia? Kalau kita tahu seluruh hartanya haram, maka nggak boleh kita nerima dari dia. Tapi kalau kita tahu sebagiannya halal, sebagiannya haram, maka itu boleh kita terima dari dia. Karena bisa saja harta yang dikasihnya ke kita itu masih ada kemungkinan itu dari yang halal. Tapi kalau lah penghasilan dia memang bandar togel, nggak boleh kita terima dari dia. Tapi kalau ada di usaha lain selain togel dan juga punya rumah makan, dikasihnya sama kita, ini dari togelnya atau dari rumah makannya, itu boleh kita ambil. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Togel online ada, Bu. Judi online dalam bentuk togel masih ada. Soalnya saya pernah ada lihat orang itu masih ada togel. Tapi di kampung-kampung masih ada, kadang di gede-gede itu. Waktu kemarin tuh saya disuruh survei ada lokasi daerah Langkat pelosok sana. Itu ada gede-gede kumpul orang tuh kayak masih catat togel, masih ada. Tapi nggak semasif yang dulu. Iya, Pak. Ya kan karena punya adik. Dari dia belum nikah minta tolong sama bapaknya, ya tolong. Setelah nikah minta tolong dia tolong. Bekerja pun minta sama abangnya, apakah boleh kita bolak-balik tolong adik kita? Dia sudah bekerja tapi minta tolong. Apakah wajib kita sebagai abang tolong adik kita? Oh, kalau pertanyaan boleh, bahkan dianjurkan. Terusnya terus-terusan. Gak apa-apa, boleh. Selagi mampu kita, gak apa-apa, tolong dianjurkan. Sama orang lain boleh nggak gitu? Ya boleh. Dan sedekah terbaik adalah kepada saudara sendiri. Dua dapat pahalanya, pahala silaturahim dan pahala bersedekah. Apalagi kalau kita kenal adik kita tuh orang baik, lebih dianjurkan lagi. Sedekah yang memang sangat dianjurkan itu ngasih ke orang soleh. Karena kalau kita kasih, kita tahu harta kita yang kita kasih ini untuk kebaikan, ngalir lagi pahalanya. Apalagi dia itu tahu kita dia susah dan dia nggak mau minta-minta. Itu lebih diutamakan lagi ngasih orang kayak gitu. Kita tahu dia susah tapi dia nggak mau minta-minta, sangat dianjurkan kita ngasih sama dia. Allah. Kita tutup dengan doa apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نستودعك ما درسنا فاردد إلينا كل ما نحتاج إليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا يا ربنا في جنتك الفردوس الأعلى مع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين خصوصا إخواننا في غزة يا الله اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا مبينا اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس المحتلين الغاصبين وحرره يا ربنا من رجسهم ورد كيدهم إلى نحورهم وارزقنا صلاة فيه قبل الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu kami seluruh rahmati Allah dan yang pengajian ini kita mulai dengan membacakan semalam dan kini pun kita sudah membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.